Baik, tadi kita sudah membahas tentang ukuran kemiringan. Nah, jadi ukuran kemiringan tadi ada 3. Nah, sekarang di sini kita akan membahas tentang ukuran keruncingan. Karena dalam modul 5 ini ada 2 kegiatan pembelajaran, yaitu ukuran kemiringan dan ukuran keruncingan. Nah, kalau ukuran keruncingan, nah ini secara bahasa statistikanya atau bahasa ilmiahnya itu kurtosis. Nah, jadi kurtosis itu adalah ukuran keruncingan. Jadi saudara tidak perlu bingung apa itu kurtosis. Nah, kurtosis itu ya ukuran keruncingan itu dari suatu kurva normal. Nah, keruncingan atau kurtosis itu sebenarnya apa toh? Nah, jadi keruncingan atau kurtosis itu adalah derajat kepuncakan dari suatu distribusi. Nah, jadi di sini yang menjadi pusat perhatian atau fokus perhatian kita itu adalah pada puncak ini, puncak keruncingan. Puncak keruncingan ini menunjukkan berapa kederajatannya atau sudutnya. Nah, derajat kepuncakan ini disebut dengan keruncingan. Nah, jadi ada berbeda-beda tentang keruncingan. Nah, jika suatu puncak ini sangat runcing atau tinggi, nah itu disebut dengan leptokurtik. Nah, ini disebut leptokurtik. Distribusinya distribusi leptokurtik. Ini jika memiliki suatu puncak yang sangat runcing. Nah, lalu yang kedua itu disebut dengan platikurtik. Platikurtik ini jika puncaknya datar. Nah, kalau ini lincip, nah, kalau ini datar. Nah, ini disebut dengan platikurtik. Nah, yang ketiga itu mesokurtik. Mesokurtik ini puncaknya dia tidak datar, tapi dia juga tidak runcing. Nah, tapi ya sedang-sedang. Nah, jadi di tengah-tengahnya ini disebut dengan mesokurtik. Jadi kurtosis atau ukuran keruncingnya dibagi jadi 3. Yang sangat runcing itu disebut dengan leptokurtik. Terus yang mendatar ini dengan puncak mendatar disebut platikurtik. Nah, dengan puncak tidak terlalu tinggi dan tidak mendatar disebut mesokurtik. Tidak terlalu tinggi dan tidak mendatar disebut mesokurtik. Jadi ada 3. Nah, ini adalah jenis kurva ukuran keruncingan. Jadi ada 3. Leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik. Nah, di apa itu? Di capaian pembelajaran khusus di awal itu sudah saya sampaikan tujuan saudara belajar di modul 5 ini pada capaian khusus yang nomor 3 yaitu saudara bisa menghitung atau menentukan koefisien keruncingan atau koefisien kurtosis. Nah, karena dengan koefisien keruncingan ini sama seperti koefisien kemiringan, nah ini dapat menentukan jenis kurvanya. Apakah dia leptokurtik, apakah dia platikurtik, apakah dia mesokurtik. Jadi dengan menentukan koefisien keruncingan terlebih dahulu. Jadi jika saudara sudah bisa atau mendapatkan koefisien keruncingan, nah saudara bisa menentukan ini. Dia termasuk leptokurtik, termasuk platikurtik, apa termasuk mesokurtik. Nah, untuk menentukan koefisien keruncingan, nah ini menggunakan kuartil 3, kuartil 1, persentil 90, dan persentil 10. Jadi ada 4 yang kita butuhkan datanya. Jadi yang kita butuhkan itu ada 4 data, yaitu kuartil pertama dan kuartil ketiga, lalu persentil ke-10 dan persentil ke-90. Ini adalah yang
kita perlukan. Seperti apa cara menghitung koefisien? Nah, mari kita lihat. Ini sangat sederhana ya. Yang sederhana ini. Aduh, maaf. Nah, jadi di sini diberikan data sebagai berikut. Ini adalah datanya. Karena kita membutuhkan K3, K1, P90 dan P10, nah, langkah yang pertama jangan lupa, ini silahkan diurutkan terlebih dahulu. Data ini saudara urutkan. Nah, lalu yang pertama adalah kita tentukan K1-nya. K1 ini dilihat setelah data ini diurutkan. Saya memang sengaja tidak mengurutkan di sini. Silahkan saudara urutkan tersendiri. Nah, silahkan saudara cek. Apakah benar data keempat itu adalah 161,8? Lalu data kelima itu 161,9, data keempat 161,8. Ini silahkan setelah diurutkan ya. Setelah diurutkan. Jangan ini. Kalau ini belum urut ini. Urutkan. Nah, maka diketahui bahwa kuartil pertama itu nilainya 161,825. Ini adalah kuartil pertama. Lalu kuartil ketiga, ini dia data ke-12,75, data ke-12 itu adalah 166,2, data ke-13 itu 166,4, data ke-12 166,2. Nah, ketemu kuartil ketiga adalah 166,35. Karena dia data ke-12,75. Nah, ini. Jadi kuartil pertama sama kuartil kedua. Nah, jadi saudara jangan tanya, Pak, kok bisa seperti itu? Nah, ini sudah pertanyaannya, kalau pertanyaannya seperti itu, berarti pertanyaan sudah basi. Karena untuk menentukan kuartil ke-1 dan kuartil ke-3, itu sudah pertemuan kemarin. Jadi silakan, kalau mengalami kesulitan di sini dibuka lagi pertemuan minggu kemarin. Menentukan kuartil 1 dan kuartil 3. Nah, jadi seperti itu cara belajar dalam matematika. Nah, matematika itu ilmu yang hierarki, jadi berkelanjutan. Jadi apa yang kita pelajari minggu kemarin, itu pasti kita gunakan minggu sekarang. Lalu P10. P10 adalah persentil ke-10. Nah, ini. Jadi P10 itu data keberapa? Ternyata data ke-1,7. Jadi data ke-1 atau data paling kecil sendiri setelah ini diurutkan, itu adalah 160,3. Nah, lalu ditambah 0,14. Data kedua adalah 160,5. Data ke-1 160,3. Nah, ketemu berapa? Ketemu P10-nya 160,44. Ini silahkan saudara kerjakan lagi. Jangan hanya dibaca. Kalau perlu ditulis lagi. Nah, ini cara belajarnya. Nah, setelah P10, cari P90. P90 merupakan data ke-15,3. Kita cari data ke-15. Ini dari data yang diurutkan. Saya ulang-ulangi lagi. Ini data setelah diurutkan. Jadi urutkan terlebih dahulu. Nah, data ke-15 itu adalah 169,1. Data ke-16 itu 169,2 dan data ke-15 169,1. Cari ketemulah datanya 169,13. Ini adalah data ke-90, persentil ke-90. Setelah kita ketahui bahwa kuartil 1 sekian, kuartil 3 sekian, persentil 10 sekian, persentil 90 sekian, nah, maka kita cari koefisien kurtosisnya. Seperti ini, setengah kali K3 dikurangi K1, ini K3 dikurangi K1,
K3-nya 166,35, K1-nya 161,82. Lalu dibagi P90 dikurangi P10. P90 ini 169,13 dikurangi P10-nya 160,44. Ketemu koefisien kurtosisnya 0,26. Ini adalah koefisien kurtosis atau koefisien ukuran keruncingan 0,26. Jadi koefisien kurtosisnya adalah 0,26. Jadi seperti itu cara menentukan atau menghitung koefisien keruncingan atau koefisien kurtosis. Nah, dari koefisien kurtosis atau keruncingan ini kita dapat menentukan apa itu model distribusinya. Nah, model distribusinya. Nah, kalau kemiringan itu ukurannya adalah 0. Atau koefisiennya 0. Tapi beda dengan kurtosis ini atau ukuran keruncingan. Yang menjadi patokannya itu bukan 0, tetapi adalah 0,263. 0,263. 263. Jadi jika koefisien kurtosisnya kurang dari 0,23, itu merupakan platikurtik. Jadi kurang dari 0,263 itu platikurtik. Jika sama dengan 0,263 itu mesokurtik. Jadi dia di tengah-tengah. Nah, kalau ini dia datar, yang pertama itu platikurtik itu mendatar jika kurang dari 0,263, jika sama dengan 0,263 itu mesokurtik, jadi dia di tengah-tengah, dia tidak datar juga tidak runcing. Lalu yang lebih dari 0,263 itu leptokurtik, dia sangat runcing. Nah, lalu yang pertama ini masuk mana? Kita lihat. Yang pertama tadi itu koefisien kurtosisnya adalah 0,26. Nah, ini 0,26 itu maksudnya 0,260. Tuh, jadi 0,2600000 dan seterusnya. Nah, ini berapa? Dia ternyata lebih kecil atau kurang dari 0,263.